Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skrinita. Saya Prodi PIAUD A akan menjelaskan materi tentang objek pendidikan Quran Surah Al-Tahrim ayat 6. Nah, yang pertama itu definisi objek pendidikan. Objek adalah hal pertama atau orang yang menjadi pokok pembicaraan pendidikan. Dalam bahasa Inggris adalah education. Kata bahasa Inggris education berasal dari bahasa Latin, yaitu duker, yang berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Dengan menambahkan berarti keluar. Maka, berdasarkan asal kata pendidikan, berarti menuntun, mengarahkan, dan memimpin keluar. Nah, tokoh pendidikan lain juga sangat berpengaruh. Di dunia pendidikan nasional adalah Ki Hajar Dewantara 1889 sampai 1959 mengatakan bahwa pendidikan adalah segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dengan menghidupkan anak, yaitu selera dengan alam dan masyarakatnya. Nah, yang kedua, yang menjadi objek pendidikan dalam Al-Quran, yang pertama keluarga. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahwa bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya, malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Quran Surah Al-Tahrim ayat 6. Dalam ayat tersebut jelaslah umat Islam diperintahkan agar sebagai dari mereka memberitahukan kepada sebagian yang lain apa yang dapat menjaga dan menjauhkan mereka dari api neraka. Al-Maragi menjelaskan bahwa proses penjaga tersebut melalui nasihat dan pengajarnya. Al-Mafira juga menjelaskan tentang riwayat dari Ali bin Abi Thalib tentang ayat tersebut. Kata Ali, ajarilah dirimu dan keluargamu tentang kebaikan dan didiklah mereka. Sedangkan keluarga di sini maksudnya adalah istri, anak, dan hamba sahaya. Di dalam ayat ini, Al-Maragi ada isyarat kewajiban seorang suami mempelajari fardu-fardu agama yang diwajibkan baginya, dan kemudian mengajarkannya kepada mereka. Nah, selanjutnya kerabat dekat. Dan berilah peringatan kepada kerabat. Quran Surah Al-Syu'ara, kerabatmu yang terdekat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberi peringatan kepada kaum kerabatnya yang terdekat dan agar bergaul dengan orang-orang mukmin dengan lemah lembut. Imam Bukhari dan Imam Muslimin menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ketika Allah menurunkan ayat di atas, Nabi SAW naik ke bukit Syafa'a lalu berseru, wahai orang-orang, sudah pagi. Lalu orang-orang berkumpul kepadanya, ada yang datang sendiri dan ada yang mengutus utusannya. Kemudian Rasulullah SAW berpidato, wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Fir, wahai Bani Lu'ai, apa pendapat kalian jika aku memberitahu kalian bahwa di kaki bukit ini ada seekor kuda yang hendak menyerang? Apakah kalian mempercayai aku? Mereka menjawab, ya, kami mempercayai Anda. Beliau bersabda, sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan azab yang sangat keras. Abu Lahab berkata, celakalah kamu untuk selama-lamanya. Apakah hanya untuk ini kamu memanggil kami? Maka Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Lahab di antaranya sebagai berikut. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Quran Surah Al-Lahab. Menurut Al-Mafira, pemberian peringatan dalam surah Asy-Syu'ara sifatnya adalah pemberian peringatan secara khusus, dan ini merupakan bagian dari peringatan yang bersifat umum. Nah, yang selanjutnya masyarakat atau bangsa. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya.
ke medan perang, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, itu dapat menjaga dirinya. Quran Surah Al-Taubah ayat 9. Ayat ini menuntun kaum muslim untuk membagi tugas dengan menegaskan bahwa tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin yang selama ini dianjurkan agar bergegas menuju medan perang. Selanjutnya seluruh manusia. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Setelah Allah Subhanahu wa taala berkritik ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan membantah tuduhan mereka dalam ayat-ayat sebelumnya, maka dalam ayat 170 ini Allah Subhanahu wa taala menasihati seluruh umat manusia dan memerintahkan mereka agar beriman karena argumen yang ada telah jelas. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.